Jangan ragu jadi tukang pangkas. Pangkas itu lumayan penghasilan. Dengan lahirnya barbershop itu membantu peluang-peluang kerja baru. Orang-orang yang belajar tuh kalau bisa mandiri memang. Ya, Tapi sebelum dia mandiri, saya sarankan dia harus kerja sama orang dulu biar dia tahu pengalaman gitu ya. kan. Ibaratnya gini, kalau kita punya sesuatu yang bagus, Ya. kalau orang nggak tahu, nggak laku juga. Nggak laku juga ya. Jadi harus kita promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Vokasional Podcast BLK Banda Aceh bersama host kita nih, host baru nih, host magang nih masih Arno. Ini baru pertama kali saya magang di sini, Bang. Jadi, Bang, ini apa kabar, Bang? Pohaba ya? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Jadi kalau disambung nanti pakai bahasa Aceh lagi saya nggak bisa tahu sih. Jadi cuma itu aja tahunya saya, Bang. Nggak apa-apa, satu-satu nanti sambung jadi banyak ya. Ini Bang, saya panggil apa nih? Bang Nay atau Bang apa nih? Ya, Bang Nay Nay. aja. Namanya apa tuh, Bang, sebenarnya, Bang? Namanya Nay Nunis. Nay Nunis ya? Jadi Nay lah, biar Nay, mudah diingat. biar mudah diingat ya. Nama gaulnya Nay ya? Nay ya. Jadi Bang Nay ini salah satu barbershop ya. Itu barber itu orangnya kayak mana, Bang? Ya, barber tuh kalau diartikan dari Indonesia, tukang pangkas. Tukang pangkas ya? Shop, tempat. Oh. Ya, jadi barbershop, kalau disebut barbershop berarti tempat pangkas. Pangkas. Berarti orang Barbernya yang melakukan orang itu barber ya. barber. Jadi Bang Nay ini barber ya, barber yang dari Banda Aceh ya. Jadi Bang, kan barber ini kan udah banyak nih di sini tuh. Sebelum jadi barber Bang tuh apa tuh, Bang, latar belakangnya, Bang? Saya basicnya sampai sekarang juga kan. Saya penari breakdance. Oh, breakdance ya. Ya, jadi saya punya komunitas hip hop juga. Jadi mungkin ada sangkut pautnya dengan barber. Kalau breakdance itu kan dia memang penampilannya untuk gaya rambut memang harus selalu oke lah, beda lah kan. Iya. Memang ada style khusus. Jadi karena saya suka dengan gaya rambut berbeda-beda, lama-lama kan saya udah perhatiannya ke rambut aja. Jadi lama-lama saya cari tahu gimana cara buatnya, sehingga akhirnya suka dan saya belajar. Oh, berarti autodidak apa ada ikut pelatihan atau? Pertamanya autodidak ya? Autodidak dari kawan-kawan lah kan. Terus lama-lama saya belajar. Kebetulan nanti ada kawan saya memang udah duluan dia belajar di pelatihan, nanti kami sharing. Saya juga ada ikut pelatihan juga, kayak workshop dari misalnya nanti ada kompetisi, jurinya tuh dia buat workshop, jadi saya ikut lagi. Oh, jadi kalau berarti hip hop tuh nggak dinilai dari tarian ya? Hip hop tarian ya? Tarian. Ada lagunya, dia kan hip hop tuh ada 4 elemen. Ada rap, ada beatbox, terus ada breakdance, ada graffiti, yang gambar-gambar yang dinding itu ya, sama DJ. Oh, jadi asal muasal pertama dari hip hop itu baru ke groomingan si hip hop tadi karena beda-beda rambutnya. Betul. Terakhir jadi sukanya ke situ ya. Iya, betul. Itu memang dulu hip hopnya itu di Banda Aceh atau di Banda Aceh? Di Banda Aceh. Berarti abang pun yang autodidaknya ya pas di Banda Aceh juga berarti? Di Sigli dulu. Oh, di Sigli? Saya kan aslinya dari Padang Tiji kan. Dari SMP saya udah memang kenal dengan dunia rambut. Kebetulan teman-teman saya dia pangkas rambut. Jadi kadang-kadang saya ke rumah dia, dipangkas sama dia. Terus saya pun nanti kadang orang tua atau adik saya minta saya potong. Saya berani aja. Dari situ lah bisa lama-lama. Berarti memang benar autodidak ya? Autodidak ya? Berarti Bang Nay ini NBC pemilik ya? Pemilik NBC yang ada di Jalan Taman Siswa, ya. Merduati, Banda Aceh, Bang. Dari tahun berapa tuh, Bang? Kalau di situ dari tahun 2018. Oh, di tempat itu. Ya. Sebelumnya, Bang? Sebelumnya saya buka di rumah saya dulu, di MP Room di Banda Aceh juga. Oh. Itu saya awalnya gini, karena saya aktivitasnya lebih sibuk di breakdance, di komunitas hip hop. Jadi untuk kerja itu kadang-kadang nggak bisa waktu yang full ya. Jadi makanya saya milih kerjanya pangkas saja, jadi bisa diatur kan waktunya. Itu dulu saya bukanya pertama melalui
dipanggil-panggil ke rumah. Oh, jadi pribadi ya? Pribadi, masih kayak gitulah. Sampai sekarang masih gitu bang? Itu masih juga, memang ada servis dari tempat kami itu kan. Oh, kalau orang mau panggil ke rumah boleh. Siapa tuh bang biasanya kayak gitu bang? Pejabat atau? Ya pejabat. Pejabat ya? Orang-orang yang sibuk lah. Sibuk. Kalau artis atau apa di sini ya? Selebgram atau apa tuh ada juga bang? Ya ada lah artis lokal juga kan. Lokal juga. Nah, itu biasanya dipanggil ke lokasi syuting. Oh. Nah, nanti kan selain rambutnya kita rapikan, kadang-kadang ada yang nggak potong, tapi kita styling aja, kita tata aja rambutnya. Kalau saya rasa tuh apakah cuci ya? Apa tuh istilahnya dulu? Nggak terlalu banyak ini dipangkas, cuma dirapiin lah gitu ya. Iya. Cuci ya. Beda emang tempatnya. Kalau ini bang, apa namanya? Kalau pernah nggak yang dipangkas tuh orang yang ini prestasi kali ini mangkas orang ini itu siapa bang? Ada juga, ada. Kadang-kadang ada pejabat juga, misalnya kepala dinas itu kan. Saya merasa senang aja gitu kan. Terus sambil pangkas dia kan sering ngobrol, nanti sharing tentang dia. Jadi kadang-kadang dapat motivasi baru juga untuk saya. Oh, karena koneksi ya. Ya. Oh, jadi udah banyak juga nih bukan hanya di barber yang ada di NBC aja. Teman itu kalau misalnya pangkas di tempat yang lain itu berarti bawa namanya NBC juga. NBC juga. Apa bang kepanjangan NBC ini ada kepanjangan? NBC itu sebenarnya gini. Itu namanya sebenarnya nama grup breakdance saya. Oh. Nah, jadi dulu kami memang ada anggota kami, niatnya kami itu bisa hidup di kegiatan breakdance itu. Cuma yang namanya entertain kan dia nggak selalu full job gitu kan, masih ada masanya gitu kan. Akhirnya kami buka bisnis. Ada bisnis clothing, bisnis pangkas, ada bisnis kafe gitu kan. Akhirnya saya, karena saat itu tim saya memang lagi dikenal-kenalnya, jadi mudah untuk promosinya. Jadi kalau dibuat NBC orang udah tahu langsung ini siapa orang-orangnya. Jadi mudah iklannya. Jadi selain di NBC, selain ada pangkas ada juga clothingan. Ya. Clothingan itu NBC juga apa kayak sekarang udah diganti nama. Karena kemarin itu pertama buat salah satu katalognya. Kiban di sana. Kiban itu kan bahasa Aceh yang selalu diucapkan sama orang asal jumpa itu. Akhirnya orang malah jadi kenal Kiban, bukan kenal clothingannya. Oh iya. Akhirnya udahlah kami ubah aja udah, jadi untuk clothingnya Kiban aja. Lebih mudah dikenal. Jadi kalau untuk saat ini di NBC Barbershop tuh ada barbershop, ada barber, dan ada clothing juga. Jadi dari barber malah menjalar kemana-mana nih. Yeah. Ada produk nggak bang kalau dari NBC, entah kayak pomade atau apa gitu? Untuk pomade ada. Oh memang produk sendiri, merek sendiri atau? Enggak. Bukan NBC. Dulunya NBC namanya kan. Cuman yang NBC itu kebetulan kawan juga, saya kerja sama kawan juga yang produksi di sini. Dan dia udah nggak produksi sekarang, udah ganti profesi. Akhirnya ada produk lain, karena hari itu buat 2 produk. Yang NBC ini karena nggak produksi lagi, nggak buat lagi. Yang satu ini tetap jalan dengan nama lain. Jadi ada clothingan, ada juga produk untuk apa ya? Groomingan untuk minyak rambut ya. Groomingan apa itu istilah bang? Itu kalau bahasa umumnya minyak rambut. Tapi kalau sekarang kan jenisnya itu udah pomade. Jadi orang kenalnya pomade ya. Kalau zaman saya dulu minyak rambut sih. Minyak rambut. Iya juga. Kalau mulai barber susah nggak bang kalau buka bisnis barber dulu di awal-awal? Apa karena udah punya jaringan jadi gampang atau? Ya kebetulan saya karena memang udah pertama saya suka, habis itu pun saya menjalannya dari nol, ibaratnya dari saya cari pelanggan dari kawan-kawan dulu. Setelah itu pun saya promosinya boleh dipanggil ke rumah. Akhirnya saya buka di rumah, itu di garasi rumah saya buka. Berapa kursi bang? Pertama 1 kursi. 1 kursi ya? Kursi itu abang sendiri berarti dulu belum ada karyawan? Sendiri. Kursi biasa aja, kursi kayak bangku sekolah. Gitu aja. Iya. Karena kan pelan-pelan modalnya nggak banyak langsung ada. Jadi dari kecil-kecil saya buka, akhirnya saya beli kursi dari uang dari breakdance. Enggak, dari breakdance ada juga, dari itu juga. Pribadi ya. Akhirnya jadi 2 kursi. Lama-lama udah terasa ini kayaknya perlu orang lagi. Dan tempatnya udah sempit nih. Akhirnya saya cari tempat. Itulah yang Merduati. Dari 2018. Berarti kalau boleh tahu modal awalnya dulu berapa bang yang untuk yang 1 kursi dulu kemarin? 1 kursi itu
Pertama 3 juta modalnya. 3 juta. Setelah itu dari 3 itu saya putar lagi kan, namanya merintis ya. Iya. Yang paling mahal apa bang? Yang untuk modal awal bang? Kursi ya. Ya. Kalau misalnya untuk mesin dia sekarang banyak harganya, banyak variasi pilihan harga karena kursinya memang harus yang bisa ditidurin, bisa diputar ya. Bang, kalau ini bang pernah nggak pas lagi barber itu ada permintaan yang bikin yang repot gitu ya? Permintaan model rambut yang repot misalnya? Ya, ada juga sering. Tapi kalau sekarang enaknya pelanggan itu udah banyak tahu gaya, udah banyak tahu modelnya, dan kita pun mudah sekarang bisa tunjukin gambar. Oh iya, dari handphone kan? Jadi kadang dia sebut nama, kita yakinkan lagi dia dengan kita search misalnya di Google misalnya. Oh gini ya, betul. Udah enak. Ya kalau zaman dulu kan dia pakai yang ada orangnya tuh rambutnya. Iya. Itu udah nggak ada lagi di barber. Jarang sekarang. Jarang ya. Kalau barber ini kan ada waktu ramenya, waktu sunyinya itu bang. Kalau high season apa istilah bang? Ya, high season tuh kapan bang? Kalau di NBC lah bang. Kalau di NBC itu karena kami kebetulan tutup hari Minggu. Oh, hari Minggu tutup. Jadi Senin tuh high season. Hari Senin. Hari Senin tuh rame. Senin, Selasa rame. Rabu tuh kadang-kadang slow, kadang-kadang rame. Habis itu Kamis sama Sabtu. Kalau ini bang, kan dia ada entah di bulan-bulan tertentu misalnya, di bulan tertentu rame atau di bulan berapa tuh bang biasanya? Itu biasanya mendekati hari raya. Hari raya ya. Puasa tuh itu 10 hari sebelum hari raya tuh udah rame selalu. Padat ya. Jadi kami pun kadang-kadang berdiri dari pagi sampai tutupnya pun udah nggak kayak biasa, nggak konsisten kayak biasa. Kalau biasa kan buka jam 10 sampai jam 10 malam. Kalau hari itu karena memang pelanggan rame dan kita pun memang saat inilah yang paling rame. Panennya ya udah sampai udah nggak sanggup berdiri lagi. Seberapa sampai sanggupnya lah? Kalau sanggup digas terus ya. Kadang-kadang udah mau azan subuh tuh baru udah berhenti. Oh sampai azan subuh ya bang? Sampai mau azan subuh masih ada mau sampai. Kalau tahun baru bang rame bang? Tahun baru kemarin rame juga. Rame juga ya. Jadi kalau misalnya momen-momen liburan itu rame juga. Banyak itu dari mana bang? Kalau misalnya customernya tuh dari apakah anak sekolah, apakah para pekerja atau kalau yang paling banyak? Paling banyak itu kuliah dan anak kerja. Kuliah. Apa dekat kampus ya bang? Enggak juga ya. Cuma karena mungkin kebutuhan mereka tuh, kalau misalnya orang kerja kan udah pasti dia memang harus rambutnya kalau emang kantoran formal ya, selalu formal, rapi selalu kan. Terus kalau anak kuliah ini kan orang-orang yang agak bebas ya. Lagi bergaya. Dan anak SMA juga. Anak SMA kalau kayak kemarin yang pas kita baru-baru COVID itu malah dia nggak mau pangkas. Itu momennya mereka untuk panjangin rambut. Panjangin rambut ya kan. Model-model suka hati gak dicari guru BP itu. Biasanya cari guru BP kan datang-datang udah cobel di sini. Makanya. Jadi kalau ada yang cobel itu bang? Ada sering juga ya. Kadang-kadang datang kan biasanya dipotong bagian depan tuh ya. Memang kita potongnya emang harus pendek. Paling kita akal-akalin lah ujung-ujungnya. Kalau memang dia nggak mau terlalu pendek, kita akal-akalin. Yang paling sering nih gaya rambut yang paling sering sekarang apa tuh bang? Yang sisir ke samping itu. Model sisir ke samping. Jadi di bawahnya tuh ditipisin, atasnya di sisir samping. Di garis dikit. Ada codet ya. Codetnya gambar sempurna. Kalau bahasa barbernya namanya side part. Side part. Bahasa Inggrisnya. Kalau saya tahunya codet bang. Iya juga. Kalau itu nggak kenal umur tuh, dari anak TK sampai dewasa rambutnya gitu semua. Codetnya. Itu di side part. Ada juga anak TK bang? Ada. TK pun dia mintanya udah permintaan sendiri, nggak mau diatur sama orang tua. Payah nggak bang kalau bangkas anak bang daripada bangkas orang dewasa? Lebih payah emang. Dia lasa kan. Oh lasa ya. Kadang-kadang ada yang nangis juga. Orang dewasa kan tidur biasa bang. Dewasa tidur. Mudah kan? Lebih mudah. Ngobrol dikit udah tidur dia. Udah leluasa gitu kan. Oh lebih enak kalau lagi tidur itu ya bang? Lagi tidur enak juga. Paling nanti kalau misalnya kita geser misalnya kita perlu di bagian belakang.
Nah ini kepalanya baru dia kaget kan. Pikir udah siap belum ya? Memang tukang apa nih barber ini yang berani megang kepala memang barber ya. Presiden semua boleh dipegang kan? Kepala siapa aja boleh dipegang. Walaupun dia kepala dinas dipegang juga kepala sama barber sama barber. Kalau misalnya lagi apa sama kayak kepala gitu bang, kepala dinas atau apa gitu, segan nggak bang Gol? Ya segan, cuma kita nanti kita ada bilang kita minta maaf gitu kan. Biasanya sebelum kita pangkas kan, kita ada diskusi sedikit, itu kayak konsultasi dia mau dipotong seperti apa. Terus kita kadang-kadang nanya dia kerja apa, dan sebagian orang ada juga nggak suka dia kerja kan. Iya. Cuma kita tebak aja ini kayaknya orang kantoran, jadi pangkasnya kadang-kadang kalau orang-orang dewasa tuh dia rapikan aja. Kadang-kadang tuh bagi kita tuh rapikan aja jadi bingung, jadi rancu ya bang, jadi gaya seperti apa gitu kan. Takut nggak suka kita langsung bisa analisa kita lihat dari bentuk kepala dia, oh ini rapikan seperti ini ya. Itu paling kita minta maaf maaf pak, saya potong rambutnya. Udah. Ada nggak udah dipangkas, ada capek nih, ini kurang bagus nih bang? Ada juga komplain itu ada. Ada juga. Makanya itu perlu konsultasi di awal. Apalagi sekarang mudahnya kita sampai tunjukin gambar foto gitu kan. Seperti ini. Oh ya, kalau udah iya kayak gitu, biasanya jarang terjadi miskomunikasi. Mana tahu kan dia kepengen ini tapi bentuk kepalanya nggak cocok sebenarnya sama itu, bisa juga kan. Bisa kita ini kadang-kadang memang dia sendiri yang bawa foto kan. Saya mau seperti ini. Nanti kita bilang bisa pak seperti itu. Cuman karena bentuk kepala bapak seperti ini, tipisnya mungkin nggak setipis ini bagusnya. Kalau tipis sekali mungkin nanti rambutnya atau kepalanya nampak kekecilan atau gimana gitu. Itu kita kasih solusi juga. Terserah lah, yang penting saya kayak gitu. Ada juga ya. Kita coba tetap kita buat. Kalau pangkas botak gampang nggak bang? Kalau sekarang dia botaknya kalau apalagi di barbershop nggak sekedar botak, dia ada seninya juga. Ada variasinya. Jadi botak terus di bawahnya tuh ada dibuat gradiasi. Jadi tipisnya di samping kiri kanan tuh ada warnanya. Jadi dari 0 dari tebal berarti kan tebal. Itu nggak lama tuh. Kalau di barbershop rata-rata potong rambut tuh sejam. Oh sejam. Sejam tuh udah potong, udah dicuci, udah di styling, pokoknya keluar di situ bisa langsung kerja, bisa langsung ke tempat acara. Oh ya saya kalau sampai sekarang sih kalau habis pangkas tuh masih pembawaannya tuh mandi lagi gitu. Ya. Berarti sebenarnya kalau udah pangkas di barber udah dicuci sebenarnya udah ya. Udah. Bisa langsung OTW ke rumah Ayang gitu. Langsung boleh gitu. Bisa langsung OTW ke rumah Ayang. Jadi sebenarnya setelah dicuci udah gitu ya. Udah. Itu sebenarnya juga konsep kami buat ya, seperti itu kan. Memang barbershop itu aslinya dia nggak ada cuci. Aslinya sama kayak tempat pangkas biasa. Cuman bedanya di barbershop tuh kita bisa konsultasi gaya rambut. Oh, konsultasi di awal. Pelanggan itu pun nanti akan tahu gimana cara sisir rambutnya sendiri. Kita akan kasih tahu gitu. Terus kita kasih tahu juga produk yang bagus dipakai nih yang seperti ini gitu. Oh iya kalau kayak samponya itu yang mungkin yang membedakan sedikit dengan pangkas rambut biasa. Ada fasilitas untuk konsultasi. Jadi sesuai lah, kalaupun nggak bagus ya kita kasih tahu ya kurangnya apa gitu. Kita tengok kalau misal di barbershop tuh kan sering stylenya tuh keren-keren tuh, yang mangkas barbernya tuh keren-keren tuh. Itu memang karena orangnya keren, memang pengen bergaya gitu, atau ada aturan sendiri tuh orang barber tuh harus seperti ini gitu, atau memang itu sebenarnya memang ada dari aturan barbershop SOP bisa dibilang kan. Kita pun pas lagi ngajar yang pertama tuh attitude itu termasuk semua lah. Jadi dari etika dia menyapa pelanggan, ngobrol sama pelanggan itu sopan tapi asik. Oh ya. Jadi nggak kaku ya, jadi pun nggak bosen ya. Ya terus penampilan dia itu penting, karena penampilan kan di semua profesi itu memang penting kan. Memang beda-beda penampilan. Misalnya profesi kantoran rapi seperti ini, di barbershop ada yang versi rapi, ada yang versi dia sport tuh yang penampilan sport, mungkin kayak saya termasuk sport juga lah. Sporty gitu ya. Sporty gitu ya. Itu tergantung
pribadi dia lebih suka apa. Ada yang misalnya dia anak band, ada juga pakai celananya robek-robek anak gitu. pang bukan. Jadi penampilan itu memang berpengaruh untuk pelanggan juga. Kadang-kadang kan di barbershop itu pelanggan itu dia milih. Ada misalnya ada di situ ada 3 barber atau 4. Iya. Saya sama dia aja. Itu kadang-kadang dia suka lihat penampilannya. Atau dia lebih yakin. Kadang-kadang penampilan ini menentukan keyakinan orang. Karena dia tengoknya rapi jadi ini kayaknya bisa ini bagus. Keren nih. Ini setelannya keren nih. Dia keren juga motor rambutnya. Berdasarkan itu. Jadi Bang kalau yang barber ini mangkas rambutnya kayak mana Bang? Mangkas sendiri atau dipangkasi sama orang yang lain? Kadang pangkas sendiri. Oke, Pak. Kalau saya sering pangkas sendiri, kadang-kadang kalau saya sampai sekarang kan sering event-event di hip hop juga kan. Itu misalnya undangan misalnya keluar gitu kan. Kadang-kadang nggak sempat. Ya udah di hotel saya pangkas sendiri. Pangkas sendiri kiri kanan, kadang belakang nanti kan harus ada cermin 2 ya belakang. Pakai mesin Bang? Pakai mesin ya. Kalau saya pribadi memang setiap keluar kota atau ada event-event saya bawa selalu itu alat pangkas. Saya dari dulu masih kecil pun kepikiran juga kalau tukang pangkas yang mangkas siapa ya itu. Banyak karena kan waktu dulu masih belum rame pangkas. Jadi karena di kampung saya itu nggak rame tukang pangkas, cuma satu itu kan. Akhirnya saya ngerasa gitu. Pangkas sendiri ya benar. Pangkas sendiri kalau keadaan tertentu pangkas sendiri, tapi seringnya dipangkas biar lebih rapi kan. Pangkas sendiri ada aja kurangnya nanti. Iya. Nggak puas juga ya. Pangkas sendiri ibaratnya kan kayak kita cuci mobil. Mau bersih sekalian ke dosmir. Mau buru-buru bersihin sendiri. Kalau nggak lagi akhir bulan bersihin sendiri dulu kan. Soalnya kadang kan saya pun gitu juga, kadang kalau ke tempat pangkas kadang kan kok ada yang kayaknya yang kurang aja gitu. Tapi nggak terbilang apa gitu. Ternyata tukang pangkas ngerasain gitu juga. Barber. Bang, ini kan di NBC ya kan. Di NBC ini pernah nggak selama dari tahun 2018 lah kan, kita udah pindah 2018 itu pernah ngalamin istilah titik terendah lah gitu ya, yang buat kayaknya ini drop kali nih di NBC itu pernah nggak Bang? Pernah juga. Yang namanya bisnis kan apa aja bisnis ada di saat itu kan. Cuman karena kita, kalau saya pribadi pun memang udah lama di situ, saya pun berbisnis barber ini bukan nomor satu yang mencari uang. Memang hobi ya. Bisnis pasti cari uang ya. Cuman saya ada kesenangannya di situ. Ketika pun pelanggan nggak ada, kita masih sanggup sabar. Karena kita senang di situ Karena senang di situ. Jadi kalau sekarang kan kita bisa hibur diri sendiri dengan kita buat konten, masukin Instagram, kita promo lagi. Kadang-kadang kita buat live kayak gitu kan. Iya. Jadi sambil menunggu pelanggan tuh ada yang kita buat. Ada kegiatan yang bisa untuk promosiin juga kan. Kalau rasanya nih udah cukup atau pengen berkembang lagi nih NBC? Ada cabang Bang? Enggak belum ada cabang. Pernah ingin berkembang lagi nggak NBC-nya? Pasti pengen berkembang lagi. Karena yang pasti kita kan kehidupan tuh harus maju. Ya, ada yang dicapai kan. Ada wishlist-nya yang mau dicapai ini gitu ya. Benar. Bang, kalau misalnya dipangkas kan, ada nggak gaya rambut atau model rambut yang sulit itu? Ada juga yang sulit. Dia kadang-kadang biarpun sama gaya rambutnya, si A potong rambut segini, si B potong rambut segini, tapi kedua mereka ini beda rambutnya, tekstur rambutnya. Tekstur rambut ada yang tipis, ada yang tebal gitu kan. Itu beda-beda kesulitannya. Kadang-kadang tekniknya nggak sama juga kita pakai. Paling sulit rambut yang jenis kayak mana Bang? Kalau memang yang pelanggan diminta yang rambutnya yang tipis bergradiasi itu, rambut tipis tuh susah. Nggak nampak dia berarti dia kurang. Jadi makanya harus agak hati-hati kita buat gradiasi. Kalau rambut keriting Bang? Keriting nggak susah bagi saya. Karena rambut keriting itu dia harus pilih dulu gaya rambut yang memang cocok untuk keriting. Tapi kadang-kadang sebagian orang tuh malah jadi masalah bagi dia rambut keriting. Sebenarnya kalau dia pilih jenis potongan rambut untuk rambut keriting nggak jadi masalah. Kenapa jadi, tuh? Cocok. Misalnya kalau sekarang pelanggan udah ramai yang tahu keriting itu nggak harus dilurusin. Kadang-kadang orang mau dilurusin ya. Kelihatan rapi.
sebenarnya dengan rambut keriting pun bisa kelihatan rapi. Rapi ya. Dipotong misalnya di bagian samping, bagian belakang, di atasnya tuh dipotong, nggak tetap kelihatan keriting, tapi pas kita penataannya tuh rapi kelihatannya. Kalau ngewarnain rambut bang itu untuk rambut bagus nggak bang? Itu sebenarnya bagus-bagus saja, cuma kadang-kadang kalau misalnya ini kan udah pakai produk ada gitu kan. Iya, produk. Produk itu ada yang murah, jadi kualitasnya di situ penentuannya. Kalau misalnya yang bagus, yang produk yang bagus, mahal bagus, memang. ya. Kalau ini bang peluang bisnis barber nih ke depan nih gimana bang kira-kira? Ada nggak takut tersaingi gitu kan? Misalnya kan makin banyak nih barbershop kan, ada nggak merasa takut tersaingi lah dari orang abang lah nih dari NBC gitu, misalnya ada barber lain gitu? Kalau itu nggak, kalau bagi kami memang kalau sekarang ini barbershop memang makin bertambah. Iya, makin bertambah. Kalau bagi kami nggak merasa takut. Oh ini udah makin rame, pelanggan akan kurang nggak? Karena kalau saya sendiri pun berprinsip kalau rame kali pun nggak sanggup kita potong. Iya juga. Jadi kalau misalnya memang udah rame tempatnya, nanti pelanggan akan milih tempat sendiri dia. Di situ juga tugas kami dari misalnya dari NBC Barbershop atau dari kerjanya gimana caranya buat pelanggan nyaman dan bisa kembali lagi. Berarti kalau senang lah kalau misalnya ada pelanggan yang udah pernah situ balik lagi ke situ untuk pangkas, merasa senang ya bang? Senang. Kalau ini bang, kalau karyawan bang ada berapa bang? Kalau untuk saat ini ada 3. Memang dari ini sendiri, dari abang sendiri atau dia punya pengalaman dulu sebelumnya atau gimana bang? Itu rata-rata yang stay sekarang dia memang belajar dari saya juga belajar. Sebenarnya pertanyaannya udah semua nih. Terjawab semua. Terjawab semua. Bang naik cepet jawabnya. Atau minum dulu bang ini bang biar santai bang. Ini kopinya dari baristanya BLK Banda aja. Jadi di sini ada barista. Jadi ada lagi pelatihan barista. Mereka tuh kalau kita mau ngopi ada dari mereka gitu. Ini pelatihan public speaking ada sih. Public speaking ada, content creator yang ada. Oh ya itu. Mana tahu nanti yang content creator bisa ikut di di NBC kan untuk content creator untuk. Ya content creator sekarang penting lah itu semua emang. Promosi ya bang. Promosi. Penting nggak bang promosi bang, kalau untuk kita ini kan di produk kita kan jual jasa ya kan. Promosi itu seberapa penting bang? Penting kali lah, promosi itu bisa dibilang bagi saya 80% dia penting. Karena ibaratnya gini, kalau kita punya sesuatu yang bagus, kalau orang nggak tahu nggak laku juga. Nggak laku juga ya. Jadi harus kita promosi. Yang bagus, ibaratnya kita punya sesuatu yang bagus tuh harus orang tahu. Caranya ya harus dipromosikan melalui kalau sekarang paling gampangnya sosmed. Sosial media, mesti memang harus tahu sosial media ya. Ya sosial media. Makanya kita pun sering kan kita ada komunitas juga di sini, komunitas barber. Jadi sering buat kadang-kadang ngopi bersama itu dibahasnya tentang apa masalah kita. Oh ini, jadi kita cari jalan keluar sama-sama. Setelah itu pun kita buat event. Ada event bulanan, ada event nanti setahun sekali. Itu perlombaan bang? Ada perlombaan, ada memang sharing itu nanti ada misalnya juri. Juri yang kita panggil memang yang pasti dia ada kelebihannya. Misalnya dia prestasinya bagus, potong rambutnya lebih bagus, dia ikut kompetisi beberapa kali udah juara. Jadi dia sendiri bisa memotivasikan orang lain dan dia juga bisa memberi ilmu-ilmu yang bagus. Untuk kawan-kawan yang lain. Jadi kan kalau misalnya lagi lagi kumpul komunitas tuh yang dibahas betul ini keluhan pelanggan atau cuman ini kemarin menghadapin. Ada tentang pelanggan, ada tentang update alat, ada. Oh update alat ya. Iya. Kalau misalnya kami yang barber udah lama dan memang udah menjiwai, itu alat tuh ibaratnya kayak kita koleksi baju, kayak koleksi sepatu kayak gitulah. Jadi dipamerin lah, aku ada baru nih. Ya, memang yang misalnya ada produk baru keluar, kita memang ini harus dapat nih, harus simpan uang beli itu ya, aduh. Dan lumayan juga harganya ya. Saya sering nengok kalau di barber tuh ada yang alatnya tuh dia ada ukirannya tuh.
dia tuh kayaknya nggak selalu mau dipangkas yang tipis Oh seperti iya, itu. iya. Itu memang itu apa, ada beberapa barber tuh saya tengok itu pakai Iya, rata tuh. itu memang sekarang banyak dia alatnya. Makin banyak alat tuh memang makin enak bagi kita untuk kerja, makin mudah. Misalnya ada misalnya untuk buat ukiran, misalnya gambar-gambar di kepala tuh ada dia agak kecil. Itu disebut trimmer. Itu memang biasa kan kalau potong rambut yang normal di sampingnya ini kan tetap dirapikan, dikerok gitu kan. Sebelum dikerok itu dibentuk dulu. Biar lebih rapi ya. Jadi kalau di komunitas yang dibahas itu, kalau ini keluhan pelanggan yang paling pelanggannya rese kali ini. Itu ada juga nanti kadang-kadang ada mungkin dia salah pangkas. Itu mungkin pas konsultasi dia miskomunikasi yang dia maksud pelanggan seperti ini. Tapi yang diterima sama tukang pangkasnya yang kayak gini. Ya udah pas potong kaget misalnya pelanggannya atau dia merasa nggak senang kan. Itu ada juga yang pukul-pukulan juga. Ya. Kalau di Aceh kayaknya kalau di komunitas kami saya belum pernah dengar kan. Tapi kalau misalnya di Indonesia ada, saya lihat di video-video gitu kan, dan di share. Ada yang sampai pukul-pukulan sampai ke polisi juga, akhirnya berdamai gitu kan. Mungkin rambutnya panjang tiba-tiba tuh potong pendek kayak di Mr. Bean dulu kan, saya karena memang Mr. Bean dulu. Orang bagian rambut ini sebagian orang memang dia sayang mau rambutnya tuh dengan rambutnya ya. Jadi sedikit salah dia langsung marah. Emosi, entah pun memang lagi nggak cocok juga moodnya waktu itu kan. Moodnya nggak cocok. Itu juga tuh, itu barbershop sebenarnya kan. Itu tempat pangkas. Tapi barbershop itu jadi tempat curhat juga. Curhat juga ya. Jadi tempat yang misalnya kita lagi stres tentang potong rambut, lebih segar kita keluar. Karena lagi kena kusuk deh kan. Ya, karena nanti kan sama tukang pangkas ini kita kan ngobrol-ngobrol. Ya. Makanya saya pun sama pelanggan tuh kalau udah dekat, dia ngobrol apa aja tentang hidup dia, tentang semua rahasia dia dikasih tahu. Nah, kita pun tukang pangkas dengar aja, ya aja, ikutin aja. Jadi ketahuan curhatnya apa gitu, tentang masalah sama bini di rumah misalnya kan. Curhat aja dia. Jadi kita kadang-kadang jadi pendengar yang baik ya. Pendengar baik juga. Iya. Kalau tarif sendiri Bang, kayak mana Bang? Kalau tarif barbershop memang ada kayak regulasi gitu standarnya untuk barbershop itu. Ada standarnya. Kadang-kadang sebagian orang melihat kan, mahal pangkas rambut di situ. Sebenarnya nggak mahal kalau dia udah masuk, dia udah rasakan. Karena biasanya kan kalau orang biasa pangkas rambut yang biasa pangkas, setelah pangkas dibersihin dikit pulang. Jadi disisir nggak ada terus dia nggak tahu gaya rambut apa yang dipotong. Jadi kenapa mahal di barbershop? Itu semua dia dapat komplit. Yang pertama dia tahu gaya rambut yang dia potong. Konsultasi tadi di awalnya. Dari konsultasi. Terus yang kedua rambutnya sesuai misalnya dengan permintaan dia. Terus kita juga ada servis cuci ya tadi. Cuci rambut. Setelah dicuci kita kasih minyak rambut lagi. Iya. Kita sisir pokoknya. Biar supaya bisa langsung ke rumah ayang tadi ya. Iya betul. Jadi keluar dari situ dia memang terasa puas. Fresh. Di situ lah mungkin perbedaan harga pangkas rambut di barbershop berapa dan pangkas di biasa berapa. Kalau kusuk tuh Bang termasuk dari bonus apa termasuk pelayanan apa cuman tuh Bang? Itu kalau kusuk tuh sebenarnya kalau di barbershop itu dipisah-pisahin. Kalau di barbershop tuh kusuk tuh bisa dibilang nggak ada. Nggak ada. Kalaupun ada itu servis tambahan. Iya. Kalau servis tambahan tuh ada sebagian barbershop memang langsung di tarifnya. Ada tarifnya, tambah kusuk 50.000. Oh iya. Dia nggak ada sebenarnya. Dia nggak ada, bukan servis bonus. Itu memang ada jasa di situ berarti. Jasa. Ya. Soalnya kadang kan kalau bapak dia gitu yang dicarinya kusuknya kan. Itu juga tuh kalau bagi kami kan. Kalau saya dulu karena belum terlalu di barbershop, itu saya pikir gitu juga. Tempat pangkas tuh ya udah ada kusuknya. Tapi setelah kita belajar lagi, tempat pangkas tuh sesuai namanya, tempat pangkas. Ya udah berarti pangkas saja. Pangkas saja. Iya kan? Iya. Kalau ini Bang, kalau
di sini barbershop kan kalau saya lihat kalau beberapa di luar kan dia ada yang bagian perempuan, ada juga pangkas nih yang mangkas itu. Kalau di sini bisa nggak barbershop ini disamain sama salon gitu? Salon perempuan atau nggak bisa, dari aturan pun kita nggak boleh kan? Nggak boleh ya? Karena di Aceh juga kan. Terus kadang-kadang ada juga misalnya pelanggan perempuan, dia kebetulan pengen potong rambut gaya cowok yang agak tomboy biasanya. Tomboy kadang-kadang ada juga kan. Kadang-kadang kita terima-terima aja. Cuman baratnya nggak umum ya, jarang-jarang sih. Nggak orang-orang tahu bahwa di sini bisa pangkas cewek juga, enggak juga. Jadi kadang-kadang nanti pelanggan itu kan kebanyakan sekarang telepon atau booking melalui Instagram gitu kan, konsultasi di situ juga. Oh, konsultasi bisa dari Instagram tuh bang, cocoknya gimana gitu. Emang sering tuh, hampir setiap hari orang DM Instagram tanya rambut saya seperti ini, gimana bagusnya dipotong, kita respon. Itu ada adminnya pak, langsung abang sendiri tuh yang ada untuk admin, kadang-kadang saya pegang juga. Oh, ini juga hop. Ternyata jauh juga perkembangan ini. Saya mesti ngiranya pangkas gitu kan. Iya. Belum sampai ke sana. Jadi memang barbershop ini komplit ya. Dia memang targetnya pangkas rambut. Tapi selain pangkas rambut, kalau di dunia barber ini dia di situ ada tentang fashion, makanya menyangkut tadi kenapa barbernya tuh ada penampilan. Terus dia udah masuk ke entertain. Jadi kami tuh sering buat acara, jadi bisa menghibur juga. Mungkin abang kalau misalnya lihat di YouTube pun orang pangkas rambut jadi terhibur juga lihat nontonnya kan. Betah juga nontonnya. Ya, saya nengok di TikTok kemarin pangkas-pangkas tuh saya seneng gitu ya, senang kan? Kayaknya apa ya, kayak mana ya? Ya karena nengok dia hasilnya pertamanya seperti ini, hasilnya nanti seperti ini jadi rapi tuh buat seneng gitu nih, walaupun bukan rambut kita juga gitu kan. Jadi berarti abang sering juga melihat seneng karena kan abang sering pangkas tiap hari kan. Oh jadi kayak gini ada kepuasan ya. Kepuasan sendiri. Saya pun nanti sering juga lihat-lihat punya orang lain. Jadi makin senang kita. Kadang-kadang lagi kita bosan kan, kita ada jenuh-jenuhnya. Jenuh ya bang. Itu kita menghibur diri. Kadang-kadang kita nonton orang-orang lain, orang-orang luar negeri, potong rambut. Jadi lama-lama jadi senang lagi. Jadi karena nampak yang ini model baru gitu. Model baru gitu. Kalau ini bang kiblat kita ke barber tuh kemana bang? Banyak sebenarnya tuh. Kalau dia ada dua, ada klasik, potongan klasik, ada modern. Jadi dua itu. Kalau klasik itu ada di Belanda, ada barbershop terkenal juga. Jadi kiblatnya di situ. Klasik ya, untuk klasik. Terus kalau modern tuh yang populer kan Amerika mungkin ya. Contohnya potongan klasiknya kayak mana bang? Klasik tuh dia nggak tipis di bawahnya. Potongan bapak-bapak tebal gitu ya. Tebal tapi rapi, itu klasik. Klasik. Kalau yang modern? Modern tuh yang tipis-tipis. Yang lebih berani itu ya. Kalau ini kalau nggak sabang? Kalau saya nih kalau di sini mungkin modern, tapi kalau di luar ini kan memang gaya rambut mereka. Gitu. Oh iya. Banyak yang kepang. Sebenarnya kalau kepang-kepang ini atau gimbal atau yang jenis-jenis ini itu sebenarnya gaya rambut orang kulit hitam. Oh ya. Dan kulit hitam itu kan di mana-mana ada. Ada ya. Cuma karena mungkin di sini orang kulit hitamnya nggak berani kayak gini dulunya. Nggak pede mungkin. Nggak pede kan. Itu tergantung profesi orangnya. Ya karena kalau di kantor kayak kami gini ya agak payah juga mau dibuat kayak gitu. Saya mau ngecat rambut aja kadang kan takut juga nanti ditegur ya kan. Ya soalnya kalau di pemerintahan ya agak susah kalau belum ada standarnya. Tapi kalau di luar negeri kan pemerintahan pun boleh juga, karena memang udah jadi penampilan mereka dari kecil. Jadi kan abang ini ada pelatihan nih, kita sekarang mau pelatihan di barber nanti. Itu kayak mana kok bisa kerja sama kemarin? Jadi gini, saya kan udah lumayan lama lah di dunia barber ini. Dan saya sendiri pun di NBC Barbershop saya buka kursus juga. Khusus ya. Awalnya buka kursus itu nggak disengaja. Jadi ada kawan dia minta belajar. Lama-lama saya pikir ya udahlah sekalian saya buka aja. Karena saya udah sering buka. Kan kalau misalnya kursus ini ada biaya. Dan biayanya mungkin bagi orang-orang yang belum tahu terkesan mahal. Tapi kan kita dapat ilmu kan di sana. Dapat ilmu dan seumur hidup. Iya. Dan mungkin biaya dia ini kalau misalnya dia kerja itu
jadi tukang pangkas 2 bulan udah balik modalnya tuh. Oh, modal dia kursus itu. Kalau boleh tahu, kalau dari abang kemarin berapa bang biayanya tuh mulai dari 5 juta. 5 juta itu dari dia nol sampai dia bisa. Kalau saya di tempat saya pun memang kalau dia belum bisa nggak saya lepas. Oh iya. Kita sampai kan sebagai pengajar merasa kayak mana kalau dia belum bisa ya kan. Kalau dia belum bisa kan kesana kayak gagal gitu. Ya. Tapi emang kalau pelatihan emang kalau ada dikeluarin biaya kita pun akan sungguh-sungguh. Dia pun juga ininya ikut pelatihan bakal sungguh-sungguh ya kan, karena dia butuh. Jadi kenapa saya ada kerjasama ke depan nama BLK. Jadi bermula dari situ juga. Ada memang nanti orang-orang mau belajar tapi dia nggak ada biaya segala macam. Jadi saya sebelum ini memang ada juga kerjasama dengan yang lain-lain. Pengajar ini tetap kita kasih biaya. Karena dia memang udah memberi ilmu dia dan meluangkan waktunya, udah pasti kita harus hargai dia kan. Jadi nanti ada sponsor sebelumnya. Sponsor itulah untuk biaya pengajar. Dan si peserta ini dia free. Jadi free dia. Ataupun dia bayar dikit. Ya karena ada tercover sama sponsor tadi ya. Terus saya pun tahu saya udah lama tahu tentang BLK ini. Dari saya SMA saya udah tahu. Kebetulan nih di samping ini ada rumah teman-teman saya nih. Saya sering ke rumah dia tuh di Simpang tuh kan. Cuman ngintip-ngintip ya tapi di BLK ya. Saya penasaran, saya pas lihat BLK ini apa nih kan. Saya search di internet, balai latihan kerja. Iyalah. Kami memang menyiapkan orang yang belum mencari pekerja tuh. Memang yang dari nol jadi bisa gitu dalam bidang tertentu yang memang dia kepingin kan. Soalnya kalau nggak ada keinginan dari pesertanya susah juga kita mendidiknya ya bang. Biarpun setelah kita ngajar nanti nggak semua jadi kan? Itu pilihan dari dia lagi. Berangkat dari situlah saya pikir saya nih ajak kerjasama dengan BLK supaya nanti ada orang-orang yang nggak punya uang dia bisa juga ikut. Ya dengan difasilitasi di sini kan. Pernah ngajar yang paling lama berapa lama bang? Paling lama ngajar ada 3 bulan. 3 bulan. Itu memang dianya sulit apa dia memang apa kendalanya bang kalau? Dianya memang susah nangkapnya. Dan mungkin dia kurang ini juga mungkin konsisten kan. Kadang-kadang kan orang lihatnya kayak mudah, kayak abang aja lihat mungkin foto rambut di YouTube. Iya gampang ya. Gampang. Ya. Cuman diganti-ganti mata itu aja. Jadi, tapi kalau belajar, kalau orang nggak sabar dia jenuh jadinya. Aduh ini kayaknya aku memang nggak bakat di sini. Gara-gara itu jadi nanti lama. Malah jadi lama misalnya kan. Paling lama saya ngajar 3 bulan. 3 bulan. Terus normalnya 1 bulan. Kebanyakan tuh 1 bulan. 1 bulan karena memang disungguh-sungguh mau di situ. Tapi rata-rata memang kalau saya pikir 1 bulan tuh oke. Saya dulu sebelum ke Aceh dulu di rumah punya pangkas juga. Mereknya ada wall ya mereka. Iya. Saya bro sama orang tua saya pangkas-pangkasan. Soalnya kalau dulu kalau ke tempat pangkas saya malas nunggu. Akhirnya ya udah pangkas-pangkasan saya kira ya cuman ya dilanjutin nih. Sampingnya nanti bisa ikut pelatihan mungkin. Nyisip ya. Nyisip pelatihan kan. Bisa pangkas kawan-kawan sini juga. Atau nanti abang lagi libur sini bisa pangkas. Bisa jadi uang jajan tambahan ya. Tambah-tambahan kan mana tahu. Bang kalau untuk buka tadi apa yang disiapkan untuk awal lah buka? Untuk awal buka bisnis barbershop yang pertama kursi ya. Memang kursi itu kan bisa kita nyicil. Yang pertama alat potong dulu. Itu ragumnya atau clipper lah. Ragum ya mesin itu ya namanya ragum ya. Ragum itu namanya. Mesin pangkas tuh kalau bahasa di barber clipper namanya. Clipper bahasa Inggris mungkin kan. Terus gunting ya. Gunting ada jenisnya juga kayaknya? Ada. Dia ada 2 jenis yang normalnya. Ada gunting sasa. Gunting sasa yang gerigi gitu. Ada yang normal gitu kan. Itu fungsinya ada berbeda juga. Jadi ragum, gunting, sisir, sikat untuk misalnya hilangin rambut. Itu udah bisa jalan lah istilahnya pangkas kalau dengan itu. Nanti lama-lama kalau memang misalnya kayak saya dulu, kalau saya dulu saya beli pertama kali itu gunting ya. Karena gunting kan bervariasi dia murah lah kan. Ada yang murah puluhan ribu. Jadi saya beli itu dulu, potong, simpan uang, baru beli ragum. Ragum itu dia ratusan ribu. Dan jutaan juga kan. Setelah itu baru lain-lain kayak
kursi dari kursi biasa baru nyicil. Kursi yang bervariasi. Ya. Ini bang, saya pernah dengar katanya kalau pakai rambut sasak, potong sasak itu rambut nggak bagus, itu benar nggak tuh bang? Apa mitos bang? Itu dari teknik potongannya. Potongan. Benar sebenarnya, cuman kalau yang pangkasnya itu dia salah cara pangkasnya. Kalau selama saya pangkas, kalau dipangkas agak dalam, misalnya disasak dalam, itu memang pas tumbuhnya tuh rambutnya jadi kayak tipis. Dan pangkas sasak ini kan dia nggak rata potongannya. Dan nanti di ujungnya agak mengecil rambutnya, di bawahnya besar. Atau di bawahnya kecil, di atasnya jadi besar. Nah, jadi disitulah jadi gangguan kadang-kadang. Setelah tumbuhnya nanti dia kurang bagus. Nanti kadang-kadang orang rambut tebal pun jadi tipis kelihatannya. Apalagi orang rambut tipis. Lebih tipis lagi hilang nanti rambutnya. Kalau peluang usaha untuk barbershop di Aceh kayak mana bang? Alhamdulillah di Aceh bagus. Makanya di sini makin banyak ya. Kalau itu kan kita lihat karena di Banda Aceh. Kalau misalnya di luar Aceh bang, ini di luar Banda Aceh lah misalnya. Bagus juga di luar Banda Aceh sekarang udah hampir semua kota di Aceh ini udah ada semua. Kota-kota kecil pun kadang-kadang nanti misalnya kayak di luar Banda Aceh, mereka yang 2 jam saya dari sini. Karena di kota dia nggak ada, dia pangkas rambut ke sini. Jauh sekali. Sering tuh. Nanti saya kadang-kadang ngobrol kita kan, dari mana bang? Dari Melabu. Jauh kali bang pangkas rambut. Ya, itulah di sana nggak ada nih kan. Jadi kadang-kadang dia orang kantoran misalnya. Jadi Sabtu Minggu libur. Sabtu kesini sekalian jalan-jalan, potong rambut. Dan itu selalu karena sekali. Memang nanti setiap dia potong rambut sebulan sekali, mari datang lagi. Jadi bang naik gimana bang? Ada harapan nggak dari barber misalnya ke depannya seperti apa, atau dari usaha NBC harapannya itu bang? Ya harapannya kalau untuk umum harapannya gini, siapapun yang mau belajar pangkas silakan, karena sekarang kita udah ada kerjasama dengan BLK. Jadi bisa daftar di BLK misalnya yang nggak ada biaya misalnya, dan kita harapkan dari BLK pun nanti bisa memfasilitasi. Dan saya pun sebagai nanti mungkin pengajar di sini, saya berharap orang-orang yang belajar tuh kalau bisa mandiri memang. Tapi sebelum dia mandiri, saya sarankan dia harus kerja sama orang dulu biar dia tahu pengalaman. Nanti setelah itu ketika dia buka sendiri pun dia udah paham. Gitu kan. Jadi memang di pelatihan di BLK Banda Aceh itu gratis, jadi untuk siapa aja bisa mana tahu menambah peluang ya kan. Ya benar. Dan di barbershop Banda Aceh pun di Aceh itu tenaga kerjaan selalu dibutuhkan. Bisa dibilang dengan lahirnya barbershop itu membantu peluang-peluang kerja baru ya. Untuk anak-anak mau dia tamat kuliah atau dia memang dari tamat SMA aja nggak mau kuliah lagi, langsung kerja bisa juga kan. Bisa jadi peluang kerja baru lah. Mengurangi tingkat pengangguran lah istilahnya kan. Dan jangan ini beratnya jangan ragu jadi tukang pangkas. Pangkas itu lumayan penghasilan. Soalnya kan banyak itu kan. Orang pasti butuh gitu pangkas. Ya mungkin orang nggak pangkas kan. Lumayan. Kalau dulu mungkin kayak saya pribadi dulu nggak tertarik jadi tukang pangkas karena dari tarifnya murah. Habis itu pun kesannya kerjanya terlalu banyak, udah pangkas diurut lagi ya. Jadi kalau sekarang dengan hadirnya barbershop dan pilihan-pilihan yang banyak di barbershop, mau pangkas saja ada, mau pangkas sambil bersihin muka ada. Untuk facial ya. Jadi di situ si pekerja ini bisa dapat pemasukan lebih. Jadi lebih seru lah. Apalagi sekarang tempat kerjanya kan ber-AC, sama aja kayak di kerja kantoran. Di mall ya kan. Jadi gak kena matahari lah. Oke, mungkin di podcast kita sampai di sini aja untuk kali ini. Vokasional Podcast Banda Aceh bersama saya host magang di BLK. Jadi host magang musik baru. Jadi bersama Bang Nay. Jadi salah satu juga nanti bakal jadi mentor instruktur barbershop di BLK Banda Aceh. Mungkin segitu aja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Pantengin terus. Jangan lupa subscribe YouTube BLK Banda Aceh. Jadi searching aja YouTube
BLK Banda Aceh. Nanti dapat langsung subscribe lah. Mudah-mudahan menarik ya. Harus menarik nih. Oke, makasih Bang Nay atas waktunya. Ya, sama-sama. Makasih. Makasih undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.